Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami ucapkan juga selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah di pagi hari ini, yang sedang menonton live streaming. Dan saya harap Bapak Ibu yang ada di rumah masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, kiranya kita ya tetap setia dan tetap rindu akan firman Tuhan seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya hari ini saya mendengar bahwa hari ini sebenarnya ulang tahun GBIA Gram Mata. Dan tapi mengingat situasi yang sedang kita alami saat ini, maka tidak bisa dilakukan peringatan itu. Dan saya sebagai mewakili tunas jemaat GBIA Remata mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk jemaat Remata, walaupun tidak dirayakan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini tentu kita akan belajar firman Tuhan. Mari saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Mari saya ajak jemaat yang di sini maupun yang ada di rumah, mari sama-sama membuka bersama dengan saya di dalam Injil Yohanes pasal 14. Kita melihat ayat 1 sampai 3. Ini menjadi ayat dasar perenungan kita di pagi hari ini, dan nanti kita akan membuka berbagai ayat yang lain yang berhubungan dengan pembahasan kita atau renungan kita pada saat ini. Mari saya ajak kita melihat Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah menemukannya, mari kita sama-sama membaca dalam hitungan ketiga ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur juga Tuhan, di pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk mempelajari firman-Mu Tuhan, baik juga jemaat-jemaat yang masih ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua, biarlah kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu, dan sungguh iman kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Pimpin kami semua di saat kami mempelajari firman-Mu, agar kami tetap fokus di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, judul atau tema perenungan kita saat ini yaitu saya berikan, yaitu mengatasi kegelisahan. Ini saya bukan motivator, jadi bukan bagaimana cara mengatasi kegelisahan berdasarkan pemahaman para motivator, tetapi ini kita melihat berdasarkan Alkitab, ya. Mengatasi kegelisahan sesuai dengan ayat yang kita baca, misalnya di ayat yang pertama, janganlah gelisah. Nah, jadi saya mengambil judul di situ, yaitu mengatasi kegelisahan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita manusia sudah pasti mengalami yang namanya gelisah, ya, atau rasa khawatir, rasa cemas, bimbang, sampai-sampai kalau kita tidur kita tidak nyaman begitu. Ya kan? Saya sendiri pernah mengalami, saya tidak tahu apakah
Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah pernah mengalami rasa seperti bisa sehari, dua hari atau 3 hari, berlama-lama juga bisa. Kita mengalami rasa gelisah gitu. Gelisah yang sering menghantui kita terus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Alkitab, sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa, rasa gelisah itu tidak ada, tidak pernah dialami oleh manusia. Tetapi ketika manusia pertama, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, barulah kita membaca di dalam Alkitab ada yang namanya rasa takut, ada rasa gelisah, khawatir, cemas. Kita bisa membaca semua Alkitab, saudara. Ya. Kalau Anda melihat di dalam Kejadian pasal 3 dan ke 10, Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, mereka juga mengalami rasa takut di situ. Itu pertama kali mulai rasa takut, saudara. Di situ pertama kali. Di Kejadian pasal 3 dan 10. Rasa takut mulai timbul. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi saat ini misalnya, dalam situasi seperti ini, pasti kita cemas. Tadi Pak Simon mengatakan banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan begitu, tidak digaji, benar-benar dirumahkan begitu. Waduh, susah juga. Pasti merasa khawatir juga. Waduh, bagaimana nanti saya bisa hidup? Bagaimana? Jadi rasa cemas itu selalu ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rasa cemas ini juga dialami oleh para murid pada waktu itu, bukan hanya kita. Walaupun mereka ini rasul, walaupun mereka ini dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi merasa juga gelisah. Oleh karena itu, kita akan melihat saat ini kegelisahan mereka itu, apa yang menyebabkan mereka gelisah, dan apa solusi yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mengatasi kegelisahan mereka itu, supaya mereka tenang, hatinya damai, hatinya tenang. Tuhan memberikan solusi kepada mereka supaya apa? Tidak lagi gelisah. Tetapi murid-murid pada waktu itu merasa gelisah. Yang pertama kita lihat, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi yang dua hal yang kita lihat. Yang pertama, apa yang menyebabkan murid-murid gelisah? Dan yang kedua, apa solusi yang Tuhan berikan kepada mereka supaya rasa gelisah itu menjadi tenang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan murid-murid menjadi gelisah pada waktu itu? Kita melihat, saudara, penyebab murid-murid menjadi gelisah. Yaitu kalau kita melihat ayat yang ke-33, pasal 13, saudara. Ya, kita mundur sedikit di pasal yang ke-13. Ayat 33 di situ katakan, "Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu." Saya bacakan lagi, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu." Jadi sebenarnya murid-murid pada waktu itu merasa gelisah. Kenapa? Karena Tuhan memberitahu bahwa sebentar lagi Dia akan meninggalkan mereka. Dia akan meninggalkan mereka. Jadi mulai khawatir, saudara. Sebentar lagi Tuhan meninggalkan mereka. Kenapa? Ya karena Tuhan akan disalibkan dan naik ke surga. Jadi Tuhan memberitahu sebentar lagi, ya anak-anakku, ya jadi Tuhan manggil mereka anak-anaknya. Sebentar lagi anak-anakku, aku akan pergi meninggalkan kalian. Ya, pasti khawatir. Karena selama ini Tuhan bersama-sama dengan mereka. Selama ini Tuhan belajar bersama-sama dengan mereka. Ya, mereka tidur bersama, mereka makan bersama, mereka pergi bersama, ya jalan-jalan bersama. Nah ini saudara terkasih Tuhan, kok tiba-tiba Tuhan berkata, dia akan pergi, gitu. Pasti, waduh, gimana ya? Cemas. Murid-murid pada waktu itu cemas, khawatir sekali. Dan itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudara, yang membuat juga murid-murid cemas adalah karena Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Petrus atau salah satu dari muridnya akan menyangkal dia. Jadi Tuhan beritahu, nanti di antara kalian ini salah satunya akan menyangkal saya. Siapa itu? Itu diberitahukan di ayat 38, ayat 37 dan 38. Masih Yohanes pasal 13. Saya akan bacakan, kata Petrus kepadanya, "Tuhan,
Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus masih bingung. Waduh, kok selama ini saya sudah ikut Tuhan, kok Tuhan bilang ke saya akan menyangkal? Waduh, pasti rasa khawatir juga. Petrus ini sebenarnya dia pemberani sebenarnya. Kalau saya melihat di sini kan dia 37 Tuhan, dia berkata apa? Saya akan berikan nyawaku pada Tuhan. Berani juga. Tapi Petrus pasti mulai gelisah juga. Murid-murid yang lain juga pasti kok ada di antara kita yang akan menyangkal Tuhan kita. Pasti murid-murid bisa berkata seperti itu. Menyangkal. Mulai timbul rasa gelisah yang menghantui mereka selama Islam. Ada gelisah, rasa khawatir juga dulu. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Kenapa sampai di antara kita ada yang menyangkal Tuhan? Kenapa juga Tuhan kita sampai akan meninggalkan kita? Kenapa seperti ini? Murid-murid waktu itu masih belum mantap pengetahuannya, masih belum tahu bahwa nanti Tuhan akan bangkit dan akan naik. Masih belum terlalu paham mengenai hal-hal itu, karena belum terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa perintah Tuhan kepada mereka? Apa perintah Tuhan kepada mereka agar karena atas kegelisahan yang mereka lakukan? Karena Tuhan berkata jangan gelisah. Apa perintah Tuhan kepada mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perintah Tuhan yang tegas yaitu apa? Ayat 1-nya jelas. Janganlah gelisah. Janganlah gelisah. Kalau kita melihat bahasa aslinya perjanjian baru, saudara terkasih dalam Tuhan, ini dalam bentuk kalimat perintah, imperatif. Imperatif itu bagi yang sudah belajar Yunani akan tahu hal ini. Tapi kita melihat bahwa ini bukan berarti maksudnya jangan mulai gelisah, ya, atau jangan baru gelisah begitu, bukan. Tapi ini perintah, jangan gelisah. Dan kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa Yunani kita juga dapatkan bahwa ini gelisah yang dimaksud di sini bukan gelisah sementara saja, tapi ini dalam bentuk present. Kata kerja dalam bentuk present. Jadi ini kegelisahan yang bersifat terus menerus begitu. Itu maksudnya. Jadi janganlah gelisah terus menerus karena dia bentuk present. Jadi Tuhan tahu sebenarnya bahwa mereka akan gelisah. Sehingga dan kegelisahan mereka bukan hanya pada waktu itu saja. Tapi Tuhan tahu bahwa nanti juga akan ke depan dan seterusnya mereka pasti mengalami gelisah. Sehingga apa? Tuhan berkata jangan gelisah. Jangan gelisah. Ini perintah Tuhan. Oh saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak peduli apapun alasan mereka, bagaimanapun kegelisahan, apa alasan yang membuat mereka gelisah, tetap Tuhan perintahkan untuk apa? Jangan gelisah terus menerus. Ya. Ini juga berlaku bagi kita saudara Islam. Mungkin kita merasa gelisah juga, apalagi kalau misalnya dompetnya sudah mulai menipis, isi dompetnya. Contoh simpel, ya. Tabungan sudah mulai habis. Misalnya, ya. Atau mungkin ada orang yang keluarga kita meninggalkan kita, dan terus ada rasa gelisah dalam hidup kita. Terus ada rasa gelisah. Tetapi apa perintah Tuhan bagi kita? Jangan gelisah. Bukan berarti tidak boleh gelisah sama sekali. Bukan berarti kita sama sekali tidak bisa gelisah gitu. Karena perasaan manusia itu sudah pasti apa? Mengalami yang namanya gelisah. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah jangan gelisah terus-menerus. Sehari gelisah, 2 hari, sampai sebulan, sampai bertahun-tahun masa gelisah terus. Nah, Tuhan tidak mau yang seperti itu. Itu yang Tuhan tekankan pada murid pada waktu itu, supaya mereka jangan gelisah. Walaupun misalnya keadaan kita sudah mulai
secara ekonomi melemah, ya, melemah dalam pekerjaan mungkin. Nah, sudah banyak yang kita sudah kehilangan banyak pekerjaan dan lain sebagainya, pemasukan berkurang dan sebagainya. Ya tetap Tuhan ingin agar kita jangan gelisah. Perintah ini bukan hanya berlaku pada murid pada waktu itu, tapi berlaku juga bagi kita orang percaya satu. Saya harap kita benar-benar merenungkan hal ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, itu bagian yang pertama. Apa yang menyebabkan murid-murid gelisah? Yaitu karena Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan akan pergi meninggalkan mereka. Oh, pasti gelisah. Dan karena Tuhan juga memberitahukan bahwa salah satu dari muridnya, yaitu Petrus, akan menyangkal dia. Petrus juga masih pasti gelisah, dan murid-murid yang lain juga pasti merasa gelisah. Kenapa bisa seperti itu? Dan janji Tuhan, perintah Tuhan kepada mereka atas kegelisahan mereka, yaitu janganlah gelisah terus-menerus. Ini juga yang harus kita miliki dalam hidup kita sendiri. Dan poin yang kedua, solusi. Nah, ini solusi yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak mengalami kegelisahan. Apa yang Tuhan berikan kepada, atau solusi bagaimana caranya supaya hati mereka bisa tenang. Bukan hanya sekedar perintah jangan gelisah, tapi ada solusi yang Tuhan berikan supaya hati mereka menjadi tenang. Karena pada waktu itu sudah mulai cemas mereka, sudah mulai goyah. Tapi ada solusi yang Tuhan berikan. Dan mungkin solusi ini juga berlaku bagi kita semua. Yang pertama, apa solusinya? Yaitu kita melihat ayat yang pertama itu. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada Allah. Jadi nomor satu, solusi yang Tuhan berikan adalah harus tetap beriman atau percaya kepada Allah. Harus tetap beriman atau percaya kepada Allah. Beriman atau percaya itu sama, ya. Percaya atau beriman kepada Allah. Harus. Kenapa? Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah, maksudnya kepada Allah yang dimaksud apa? Allah Bapa. Dan percayalah juga kepada, maksudnya kepada dirinya, kepada Yesus Kristus. Boleh nggak kita hanya percaya kepada Bapa saja? Tidak perlu percaya kepada Yesus Kristus? Tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahu. Percaya kepada Allah Bapa, maka percaya juga kepada Aku. Kenapa? Karena Dia juga Allah. Nah, kita orang Kristen percaya namanya doktrin Tritunggal. Ya, doktrin Tritunggal. Allah itu terdiri dari 3 pribadi, namun satu hakikat, yaitu Allah. Hakikatnya adalah Allah. Dan dikatakan di sini percaya juga kepada Allah, percaya juga kepada Aku. Tuhan Yesus di sini memposisikan dirinya setara dengan Allah Bapa. Sebagaimana Allah Bapa dipercaya, maka begitu juga Dia harus dipercaya seperti itu. Jadi Yesus memposisikan dirinya setara dengan Allah Bapa. Ini bertentangan dengan ajaran yang menentang bahwa Yesus itu Allah. Oh, banyak. Doktrin para saksi Yehova misalnya. Sebenarnya mereka tidak cocok dengan nama saksi Yehova. Karena saksi Yehova itu harus mengakui Yesus sebagai Yehova atau Allah. Tapi karena mereka tidak mengakui, mereka selalu klaim seperti itu. Tapi bagi kita, mereka tidak cocok sebagai saksi Yehova. Atau Unitarianisme, nah, mereka cocok. Sama pengajaran. Mereka berkata bahwa Yesus ini bukan Allah. Di manakah klaim Yesus di dalam Alkitab bahwa Yesus itu Allah? Di mana? Oh, ini salah satunya. Percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada. Kok bisa harus percaya kepada Allah dan percaya kepadanya? Ya iya, karena mereka ini setara, sama. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ini bertentangan. Jadi solusi yang pertama, saudara, percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita beriman kepada Allah. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita ini hidup dalam iman sebenarnya, dalam percaya. Jadi percaya kita, objek iman kita siapa?
Yaitu jangan salah beriman. Jangan salah objeknya. Kalau objeknya sudah salah, maka imannya juga salah. Memang beriman tapi imannya salah. Objeknya patung misalnya, wah, ini salah. Tapi objek yang benar itu adalah ini objek iman kita, percaya kepada siapa? Kepada Allah. Iman, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani pasal 10 ayat 38. Situ dikatakan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya kepada Allah. Oh, kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita percaya Dia ini Allah yang berdaulat, yang bisa mengatasi segala hal. Kita percaya Dia adalah Allah yang maha kasih, yang penuh kasih kepada setiap orang. Kita percaya Dia ini Allah yang mampu memelihara hidup kita. Amin. Memelihara hidup kita. Orang percaya. Apanya yang perlu kita khawatirkan, cemaskan? Kita percaya Dia Allah, Allah yang sanggup memelihara hidup kita, Allah yang sanggup menjaga, melindungi kita dari mara bahaya dari segala macam. Tuhan juga pasti sanggup melakukan. Tapi bukan berarti karena Tuhan sanggup menolong saya dari mara bahaya, maka saya masuk ke dalam bahaya itu. Misalnya corona, kita tahu corona ini membahayakan. Tuhan kan jam menjaga aku. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak takut corona. Ini bodoh namanya. Beda dengan orang bodoh dengan beriman. Iman yang sungguh-sungguh justru apa? Menjaga dirinya. Ya? Tetap menjaga. Orang yang berhikmat itu kan perlu menjaga diri. Sama seperti orang yang mau terobos lampu merah. Dia tahu lampu merah itu berbahaya, tapi dia mau terobos saja. Tuhan pasti menjaga, tidak akan kena. Ini mindset yang salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan memelihara. Roma pasal 8 ayat 28 saya akan bacakan bagi kita. Ini ayat yang bagus sekali. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Allah turut mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dalam segala sesuatu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat, bagi yang mengasihi, ini syaratnya. Ya, kalau Anda belum termasuk orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga tidak turut mendatangkan kebaikan bagi Anda. Tapi kalau Anda orang yang sudah diselamatkan percaya, maka Tuhan berjanji akan mendatangkan kebaikan. Tuhan pasti mendatangkan. Tuhan, kita percaya Allah yang mampu memelihara hidup kita. Di Matius pasal yang 6, ya, Anda bisa membaca di situ, Tuhan berkata, jangan khawatir akan apa yang kau makan, yang kau minum, yang kau pakai, atau segala sesuatu kebutuhan. Jangan khawatir. Ini yang lebih, ini lagi saudara. Saya bacakan di dalam Yesaya 43. Nah, Yesaya 43 ayat yang kedua. Ini janji. Jadi kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, janji ini berlaku bagi kita. Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wah, ini sungguh luar biasa. Menyeberang air, sungai, melewati api, Tuhan menjaga. Tuhan tidak berkata di sini bahwa engkau tidak akan masuk ke dalam api. Engkau tidak akan melewati sungai, tidak. Tapi kita pasti melewati sungai, badai, api itu. Tetapi apa? Tuhan menyertai di dalam melewati itu. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan melewati itu. Tidak. Bukan seperti itu pemahaman. Tetap kita lewati api, badai atau kesulitan itu. Tetapi apa? Tuhan berjanji menyertai. Itu maksudnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya kepada Allah.
Apakah engkau beriman sungguh-sungguh kepada Allah? Kalau kita sudah sungguh-sungguh beriman, maka rasa kegelisahan itu tenang. Itu yang Tuhan berikan kepada murid-murid pada waktu itu. Dan semoga kita juga bisa melakukan hal itu dalam hidup kita. Mari kita melihat solusi yang kedua, dan yang terakhir. Masih di dalam Yohanes 14. Solusi yang Tuhan berikan yang kedua ada di ayat yang kedua dan ketiga. Saya akan bacakan ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan memberikan solusi yang kedua, yaitu memikirkan tentang surga. Berpikir tentang surga. Saudara Islam, ini Tuhan Yesus di ayat yang kedua ini sedang berbicara mengenai surga. Rumah Bapa, dia dua, di rumah Bapakku. Di mana rumah Bapa? Ya? Rumah Bapa di sini di surga. Ya. Dan Tuhan berkata bahwa Dia akan pergi ke situ dan akan kembali lagi dan membawa murid-murid orang percaya ke surga. Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Ini janji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, ya, kapan Tuhan membawa mereka ke surga? Kapan? Kita percaya ya, bahwa Tuhan membawa orang percaya ke surga itu ketika pada waktu pengangkatan. Pada waktu pengangkatan. Dan kapan pengangkatan? Kita tidak tahu. Tuhan berkata dalam Alkitab apa? Dia datang seperti pencuri. Dia datang seperti pencuri. Pencuri tidak memberitahu kapan dia datang. Kalau dia beritahu, maka dia bukan pencuri. Dan pencuri dalam pengertian ya bukan pencuri yang perampok ini ya, tapi Tuhan mengumpamakan dia seperti pencuri yang mengambil secara tersembunyi. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Kapan Tuhan pergi ke situ, ke surga? Pada saat kenaikannya ke surga. Setelah Yesus disalib, mati, dia bangkit, dan kemudian naik ke, dia pergi ke rumah Bapa. Dan di sana dia menyediakan tempat bagi kita. Dan sesudah selesai menyediakan tempat, dia akan membawa, dia datang kembali dan membawa orang percaya ke surga. Nah, inilah yang perlu yang diperhatikan oleh para murid, yaitu janji. Berpikir tentang kekekalan, berpikir tentang surga, yang nanti di mana mereka akan dibawa ke sana, gitu. Menghibur tidak? Pasti ini yang sangat-sangat menghibur bagi mereka. Kenapa? Pasti menenangkan hati mereka. Kenapa? Oh, mereka pasti sadar. Berarti kita tidak selamanya di bumi. Murid-murid pasti begitu. Berarti kita tidak selamanya mengalami penderitaan ini. Berarti kita tidak selamanya mengalami yang namanya masalah-masalah dalam kehidupan kita ya. Tidak ada lagi, nanti tidak selamanya kita akan mengalami sakit penyakit ini. Kenapa? Ya karena nanti kita akan dibawa ke surga. Kita akan dibawa ke surga. Nanti di surga tidak ada lagi apa? Air mata yang mengalir. Tidak ada lagi rasa gelisah. Tidak ada lagi rasa cemas, khawatir dan lain sebagainya yang dihadapi ketika kita mengalami kesulitan. Saudara terkasih, tidak ada lagi semua itu. Jadi murid-murid mengalami rasa tenang. Mengalami rasa tenang. Mengalami rasa tenang. Karena kenapa? Dijanjikan akan mereka ke surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah janji ke surga atau kita berpikir tentang surga itu menghidupkan kita? Harus berpikir tentang itu, kekekalan itu.
Kalau kita tahu nanti saya akan masuk kepada kekekalan, berarti apa? Saya mesti sabar, ya kan? Saya mesti sabar saat saya sabar. Saya mesti apa? Tahan dulu. Tahan. Apapun yang saya mesti tahan. Saya mesti setia ikut Tuhan. Karena apa? Nanti akan dibawa. Bukan hanya nanti dibawa ke surga, bukan hanya sampai surga saja. Nanti juga di sana apa? Ada dapat upah juga. Ini sangat menghibur, menenangkan rasa gelisah. Jadi saudara, kalau kita memikirkan sesuatu, kita tahu ini masalah-masalah, nanti saya akan tidak mengalami ini lagi, ya kan? Tidak akan mengalami. Jadi kita mesti rasa gelisah ini akan berlangsung. Dan terus dalam Tuhan dan Bapak Ibu yang ada di rumah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah selama ini kita sudah memikirkan bahwa nanti kita akan dibawa ke surga, memikirkan surga, bagaimana nanti di sana kita tidak akan mengalami lagi masalah kesulitan dan sebagainya. Dan kita juga, apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Sungguh-sungguh beriman. Ingat, percayalah kepada Tuhan. Kata percaya juga di sini, saudara. Ini bukan percaya hanya sebentar saja, tapi dalam bentuk present juga. Percaya terus menerus kepada Tuhan dalam bahasa asing. Jadi jangan gelisah terus menerus dan percaya terus menerus juga. Itu. Jadi percaya jangan sebentar, jangan percaya sebentar lalu hilang lagi, percaya lagi hilang, bukan seperti itu. Tapi percaya terus menerus setia sampai pada akhirnya, sampai nanti kita dibawa ke surga. Amin. Semoga perenungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan menguatkan kita di dalam masa yang kita hadapi bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.